One, two, three, four, check mic. Halo Rek, kembali lagi di Fajar Sweet. Oke, buat kalian yang baru ke channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan jangan lupa share. Jadi ini adalah episode daily Bitcoin. Jadi kalau video ini rame, aku akan bikin analisis Bitcoin tiap hari. Jadi tinggalkan like dan komen kalian. Jadi kalau antusias kalian rame dan sharing video ini ke grup-grup kalian, aku akan sering-sering bikin video ini. Jadi buat apa aku bikin video kalau kalian tidak mensubscribe channel ini, kalau kalian tidak meng-like video ini, kalau kalian juga tidak mengkomen video ini, dan jangan lupa untuk share. Oke, sekarang aku akan melakukan analisis dari pergerakan harga Bitcoin. Jadi seperti kita lihat, harga Bitcoin saat ini lagi turun, diskon besar-besaran, flash sale Shopee. Nah, apakah ini akan menjadi akhir dari Bitcoin? Wow, kita lihat. Di sini juga ada penurunan, guys. Jadi ini bisa jadi bukan akhir dari Bitcoin, tapi bisa jadi adalah koreksi. Nah, jika kita pindah ke chart weekly mingguan. Nah, pada Bitcoin rally ini, Bitcoin juga ada koreksi. Jadi hal seperti ini tuh wajar gitu di Bitcoin. Jadi kalau bisa naik seminggu 50%, ya bisa turun juga min 30%. Jadi hal yang wajar. Jadi Bitcoin itu aset yang sangat fluktuatif. Nah, kalau kita lihat dari bull run sebelumnya, ini koreksinya kita lihat 39%. Selanjutnya sebelah sini, guys. 40%. Kita lihat selanjutnya. 35%. Yang di sini 37%, dan yang terakhir nih 34%. Jadi Bitcoin naik itu juga ada koreksi 30-40% sampai dia membentuk bubble seperti ini. Nah, berbeda dengan tahun 2013. Tahun 2013 tidak ada koreksi karena waktu itu memang masih murah banget. Nah, kalau kita lihat koreksi sekarang, kita rubah daily dulu ya, biar gampang. Ini kita ada penurunan 26%, 27%. Ini tuh masih kecil dibandingkan penurunan yang ada di bull run tahun 2017. Jadi buat kalian yang mungkin masih baru, jangan terlalu banyak maksudnya buat beli Bitcoin, tapi kalian melakukan dollar cost average. Jadi kalian beli 50.000 per minggu contohnya. Itu metode yang aku terapkan dulu waktu pertama kali main Bitcoin di tahun 2017. Nah, kira-kira kira-kira Bitcoin ini turun sampai mana? Nah, kalau kita lihat supportnya, sebenarnya di sini sudah menyentuh support. Jadi di sini udah lumayan bagus untuk menyicil ya, mulai menyicil beli di sini. Dan di sini juga ada support 23 ya. Bentar kalau bisa ini. Dan support terakhir di area ini. Nah, jadi jika ini tembus, kemungkinan dia akan turun sampai ke 23, dan 323 tembus ke 19k. Ini 19k ini murah banget kalau kalian bisa dapetin harga 19k lagi. Nah, kalau berdasarkan Bollinger Band, kita pakai indikator Bollinger Band ya. Kok keluar, Cok? Nah, ini. Oke, udah keluar ya. Kita menggunakan time frame weekly, mingguan. Jadi kalau kita lihat dari time frame mingguan, ini kita emang benar-benar udah overbox kemarin tuh. Makanya dia kan sempat keluar dari gelang dari Bollinger Band yang bagian atas. Dia keluar, and then dia masuk lagi ke garisnya. Nah, ini sama seperti bull run di sini. Semua yang keluar dari Bollinger Band ini akan masuk lagi. Nah, ini juga. Oke.
kira-kira skenario terburuk Bitcoin itu bisa sampai ke 23k dengan indikator Bollinger Band. Jadi wah, ini benar-benar kalau udah gini nih apa ya, benar-benar overbox lah. Tapi kemarin lebih parah sih. Nah, kalau kita lihat dari Bollinger Bands, saranku kalian beli di garis ini, garis yang merah atau MA20 weekly. Nah, kalau kita proyeksikan ya, dia ketemu di sini. Nah, jadi kemungkinan Bitcoin akan turun seperti ini, lalu baru mulai konsolidasi dan mulai naik. Tapi nggak ada salahnya kalian mulai menyicil dari sini, mulai dari sekarang, karena ditakutkan Bitcoin tidak jadi turun atau tak stabil di situ-situ aja. Nah, kenapa aku pakai MA20 yang di Bollinger Band? Karena berdasarkan sejarah sebelumnya, ini kita lihat di sini, penurunan Bitcoin itu tidak jauh di bawah dari MA20 dari Bollinger Band nih. Dia koreksi merepet naik, koreksi naik. Jadi tiap menyentuh MA20 dia selalu ada bounce atau naik lebih tinggi lagi. Nah, jadi sekarang tuh cocok buat mulai nyicil, mulai dari sini, mulai dari harga sekarang ya, terus dan menyentuh sini. Nah, penurunan Bitcoin ini juga terpengaruh dari penguatan dari indeks dolar. Jadi dolar itu baru-baru belakangan hari ini menguat. Kita lihat daily ini kan 3 hari ini dolar menguat. Nah, konsepnya adalah ketika dolar melemah, Bitcoin naik. Tapi ketika dolar menguat, Bitcoin turun. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalian bisa cek di DXY, indeks DXY. Ini juga diberitakan di Coindex. Jadi Bitcoin big drop again concurrent with dollar bonds in forex market. Jadi Bitcoin memang dolar memang naik 5 hari ke belakang ini. Gitu. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenaikan Bitcoin seperti indeks dolar dan harga saham. Jadi meskipun aku sering ngebercandain saham itu aset tradisional, sebenarnya kalau saham naik harusnya Bitcoin juga ikut naik, dan saham turun Bitcoin juga ikut turun. Nah, sekian dulu penjelasan atau analisis dari videoku. Buat kalian yang belum punya akun, jangan lupa daftar di sini. Dan buat kalian yang mau belajar investasi Bitcoin mulai dari nol, kalian bisa ke Instagram aku untuk mengikuti webinar aku. Nah, bonusnya kalian bisa mendapatkan free pass dari grup VIP selama 2 bulan. Oke, sini nge-like ya. Nah, ini dia. Ini yang daftar udah 27 kemarin aku tanya ke CP-nya. Dengan per batch aku kasih limit maksimal 50 biar nggak bingung kalau ngajarinnya. Jadi buat kalian yang mau belajar mulai dari awal, buruan cek video ini. Oke, dadah.